Salam marketing Kristus. Saudara, para marketing, pebisnis yang Tuhan cintai, kita tahu saat ini sedang mengalami di seluruh dunia sedang mengalami wabah pandemi. Itu sebabnya tema pada hari ini saya kasih judul Langkah di Tengah Pandemi, supaya kita bisa mengadopsi apa yang terjadi di firman Tuhan untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita pada saat kita mengalami krisis pandemi ini. Dan kita akan lihat sama-sama di dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9. Di situ kita bisa mempelajari, judulnya adalah ular tembaga. Para marketing, pengusaha yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu di dalam cerita ini bagaimana bangsa Israel di dalam perjalanannya sedang mengalami bersungut-sungut. Akhirnya Tuhan kirimkan ular yang namanya ular tedung, dan akhirnya dia menggigit bangsa Israel, sehingga semua yang digigit oleh ular tedung itu bangsa Israel mengalami kematian. Bapak, Ibu, Saudara, pengusaha marketing yang dikasih oleh Tuhan, sehingga kejadian saat itu di tanah Israel sana itu mengalami satu krisis ketakutan karena diserang oleh ular tedung itu. Dan yang menarik buat kita adalah akhirnya yang terjadi, Tuhan selesaikan semuanya. Di dalam cerita itu dikatakan dengan jelas bahwa bangsa Israel akhirnya datang minta ampun kepada Tuhan. Saudara, pengusaha marketing yang dikasih Tuhan, saat ini krisis pun sedang melanda kita semua, sehingga semua usaha, semua bisnis mengalami satu penurunan, dan omset pun mengalami penurunan semua. Yang bekerja ada yang dirumahkan, yang pengusaha juga tidak produktif. Namun kita akan belajar bertitik tolak dari cerita yang tadi, kita akan belajar langkah apa yang dilakukan oleh kita untuk kita bisa melakukannya berkacamata dari Alkitab. Itu ada di dalam hal yang pertama adalah kita lakukan berdoa. Itu di dalam Bilangan 21 ayat 7. Di situ dikatakan bahwa bangsa Israel berkata kepada Musa supaya dia berdoa kepada Tuhan. Dan ayatnya adalah lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Jangan saudara bersungut-sungut, jangan saudara mengeluh, jangan saudara berkecil hati, tetapi saudara tingkatkan dalam situasi seperti ini untuk berdoa. Ini penting sekali. Bangsa Israel pun juga menyuruh Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan. Saudara pengusaha, para marketing yang dikasih oleh Tuhan, mari di tengah suasana pandemi seperti ini, kita sama-sama, saudara harus sama-sama melakukan langkah pertama, yaitu berdoa. Karena dengan berdoa itu letak kekuatan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah, yang menarik buat kita adalah, di situ dikatakan adalah yang kedua harus melakukan sesuatu, atau berbuat sesuatu, atau do something. Kita melakukan sesuatu. Itu di dalam Bilangan 21 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Ini menarik. Pada saat bangsa Israel berseru memohon supaya ular tedung itu dihilangkan, Tuhan mampu menghilangkan ular tedung itu. Tetapi justru itu tidak dilakukan oleh Tuhan. Tapi justru Tuhan memberikan instruksi, memberikan perintah kepada Musa, buatlah suatu ular tedung. Di situ dikatakan bahwa buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Artinya adalah bahwa di tengah kita krisis seperti ini, kita harus melakukan sesuatu, berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu itu banyak sekali, saudara. Kalau saudara sebagai pengusaha, saudara melakukan misalnya di bagian accounting, mulai berbuat sesuatu, menginventarisasi kembali, melihat kembali mana cash flow saudara, bagaimana keuangan saudara, mulai diinventarisasi untuk supaya penghematan, supaya bagaimana supaya penurunan cost supaya menurun, apa yang dilakukan.
difikirkan lebih fokus. Yang nggak penting keluarkan. Demikian juga di bagian gudang. Bagian gudang mulai diinventori kembali. Produk-produknya mana-mana saja. Demikian juga di bagian produksi. Reschedule ulang tentang produksi apa-apa yang penting. Pokoknya harus berbuat sesuatu. Dan yang paling menarik adalah di marketing. Marketing juga harus kita pikirkan. Kita mau promosi apa? Yang tadinya tidak pernah promosi, pikirkanlah bentuk promosi, misalnya saja dengan buy one get one, atau produk bandit, atau memberikan diskon. Berbagai macam cara kita harus lakukan. Yang penting kita harus melakukan sesuatu. Di tengah krisis seperti ini, kita bukan hanya berdoa saja, tetapi kita do something. Ini penting sekali. Dengan kita melakukan hal itu, maka saya sangat yakin saudara akan recovery kembali, sehingga pada saatnya nanti saudara bisa sama-sama menikmati hasil. Dan yang ketiga adalah dari hasilnya yang tadi kita dapatkan, yang hasil kita lakukan itu, tolong di-announce, diinformasikan kepada seluruh di internal kita, diinformasikan, atau kalau dalam bentuk promosi, sampaikan kepada klien kita bentuk promosi kita apa. Di situ dikatakan demikian, Bilangan 21 ayat 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ini kalimat artinya pada saat Musa setelah membuat ular dari tembaga itu, maka dia informasikan kepada seluruh bangsa Israel, siapa yang mengalami gigitan itu memandang ular itu, maka ular tembaga itu maka akan sembuh. Saudara pengusaha, banyak sekali yang para marketing yang tidak berani mengucapkan hal itu, tetapi atau bahkan jarang sekali. Mari, kalau yang di bagian internal, back office, sampaikan hasil Anda. Kalau memang cash flow Anda mengalami gangguan atau mungkin ada biaya-biaya yang tinggi sekali, Anda sampaikan kepada bagian divisi lain. Tolong bagaimana caranya supaya menurun. Demikian juga produksi. Semua harus disampaikan kepada semuanya supaya internal itu sama-sama bersatu padu untuk satu pendapat, seirama, untuk sama-sama melakukan apa yang sudah didapatkan. Demikian juga para marketing. Ini penting sekali, sampaikan kepada konsumen saudara semua apa-apa yang menjadi keunggulan di tengah sekarang krisis ini. Ada diskon, ada produk bandit, ada buy one get one. Sampaikan semuanya. Ini supaya omset itu mengalami suatu penambahan. Dan akhirnya yang keempat, kita tetap percaya dan fokus pada Tuhan. Yohanes 3 ayat 14 demikian bunyinya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Kita tetap fokus, kita meninggikan tentang Tuhan. Kita tidak boleh menyalahkan, kita tidak boleh mengeluh, kita tidak boleh bersungut-sungut, tetapi kita tetap fokus kepada Tuhan. Para marketing pengusaha yang dikasih oleh Tuhan, ada 4 langkah ini kiranya kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama adalah berdoa kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah berbuat sesuatu atau do something. Dan yang ketiga, sampaikan informasi kepada semuanya. Kalau perlu melalui iklan dan sebagainya. Yang keempat, tetap fokus kepada Tuhan. Tidak boleh bersungut-sungut, karena kita punya satu keyakinan bahwa habis hujan maka akan terbitlah pelangi. Terima kasih, sampai ketemu dalam tema yang berbeda. Salam marketing Kristus.